wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai di penghujung dari surat Al-Munafiqin. Ya, 3 ayat terakhir dari surat Al-Munafiqin, ya, ayat 9, 10 dan 11. Yang mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka merekalah orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nafkahkanlah apa yang Allah rezekikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian, lalu dia berkata, ya Allah, ya, tidakkah engkau mengakhirkan ajalku sedikit saja sehingga aku bisa bersedekah dan menjadi orang-orang yang saleh, termasuk dari orang-orang yang saleh. Ayat yang terakhir, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan, ya, suatu jiwa apabila telah sampai ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Inilah 3 ayat terakhir dari surat Al-Munafiqun. Tentunya kita tahu bahwasanya surat Al-Munafiqin ini banyak menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang munafik. Nah, di sini diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala bukan memanggil wahai sekalian manusia, tidak, tapi khusus orang-orang yang beriman, orang-orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki keyakinan di dalam dirinya, ya, keyakinan yang sebenar-benarnya tentang agama ini. Bukan orang-orang yang hanya Islam KTP-nya saja, bukan orang-orang yang hanya mengaku agama Islam. Di sini Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hendaklah harta dan juga anak-anak kalian jangan sampai melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Imam Ibnu Katsir menjelaskan, yaqulu ta'ala amiran li ibadihil mu'minina bi kathrati dzikrihi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman agar memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Agar memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa nahiyan lahum an
an tushghilahumul amwala wal aulada an dzalika, dan melarang mereka untuk disibukkan dengan harta dan anak-anak dari hal tersebut, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lain sebagainya dari penjelasan yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, yang jelas kata beliau bahwasanya orang yang sampai dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang merugi. Ya, yukhsiruna anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Dia akan merugi dari dirinya serta dari keluarganya pada hari kiamat kelak. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita ini benar-benar berhati-hati dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita benar kita diperintahkan untuk bermuamalah, kita diperintahkan untuk mengumpulkan harta, kita diperintahkan untuk memiliki keturunan. Tapi ingat, hal-hal tersebut jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ingat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jangan sampai melalaikan. Bukan tidak boleh disibukkan. Kalau seandainya menyibukkan diri dengan harta, menyibukkan diri dengan mengumpulkan harta, menyibukkan diri dengan anak, ya dengan keluarga, itu hal yang diperbolehkan. Bukan tidak diperbolehkan. Yang menjadi masalah adalah ya kita disibukkan atau kita dilalaikan. Kita sibuk dengan harta kita sibuk dengan dunia kita sampai lalai dari mengingat Allah, sampai lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dua perkara ini, harta dan juga anak? Ya, kenapa mengatakan harta dan juga anak? Dikarenakan inilah dua perkara yang paling banyak melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita melihat orang-orang yang dia mungkin tidak memiliki kekayaan, hidupnya mungkin pas-pasan atau hidupnya sederhana. Subhanallah, kita lihat rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin sholat berjamaah di masjid, rajin hadir ke majelis ilmu. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki sedikit kekayaan, mulai malas ibadah kepada Allah, mulai tidak terlihat berjamaah di masjid, mulai tidak terlihat hadir di majelis ilmu, mulai sibuk dengan dunianya sehingga melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan anak. Berapa banyak kita mendengar orang-orang yang disesatkan oleh anaknya. Orang-orang yang disesatkan, orang-orang yang dilalaikan oleh anaknya. Ya, dikarenakan lebih mengutamakan anaknya sampai lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mau mengajak anaknya keluar, mau ngajak anaknya pergi, mau ngajak anaknya jalan-jalan, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dua perkara ini yang lebih banyak melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kata para ulama dibandingkan dengan perniagaan pun, ini dua perkara ini lebih melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena seseorang ketika dia berniaga, dia akan mencari keuntungan dunia. Dia akan mencari keuntungan dunia yang juga akan bermanfaat untuk dirinya. Nanti tetap berhubungan dengan harta dan juga dengan anak. Kenapa harta didahulukan dibandingkan dengan anak? Di sini kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Harta yang kemudian anak. Kenapa harta didahulukan? Karena harta yang paling banyak melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, harta yang paling banyak melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mau pergi ke masjid, ya, merasa takut. Wah, ini di rumah tidak ada orang. Kalau anak pergi sholat berjamaah di masjid, takut nanti ada pencuri masuk ke dalam rumah anak. Takut nanti ada kejadian ini, itu, dan lain sebagainya. Menjadikan orang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini, para hadirin makan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalaikan dari zikrullah. An zikrillah. Dari zikrullah. Ingat. Kata zikir di sini itu bukan hanya zikir dengan menggunakan lidah, bukan. Ya. Maksudnya di sini bukan zikir dengan menggunakan lidah. Apa? Akan tapi apa? Adalah dengan apa yang berada di dalam hati. Karena
seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala ada dengan lidah, ada juga dengan hati. Ya, kata para ulama, yang dimaksud dengan zikir di sini adalah zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Ya, bukan dengan lidahnya saja. Benar, seseorang yang berzikir dengan menggunakan lidahnya, dia akan mendapatkan pahala dari zikirnya tersebut. Tapi bagaimana kalau seandainya zikir yang digunakan lidah itu tidak berbarengan dengan apa yang berada di dalam hati? Artinya mulutnya berzikir, tapi hatinya pergi melayang kemana-mana. Yang dimaksud dengan zikir di sini adalah seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dikatakan zikir, puasa dikatakan zikir, haji dikatakan zikir, sedekah dikatakan zikir. Yang memuji Allah Subhanahu wa taala dikatakan zikir. Jadi zikir di sini maknanya adalah sangat umum sekali. Lihat, ya. Kita ambil contohnya. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita atau mengabarkan kepada kita tentang permasalahan salat kita. Salat kita yang seperti apa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasulullah, tidak akan diterima salat kita oleh Allah Subhanahu wa taala illa ma'uqila, kecuali apa yang difahami, apa yang difikirkan, apa yang dikhusyukkan oleh yang berada di dalam dadanya. Artinya kalau seandainya dia ini benar-benar serius ibadah kepada Allah, fokus ibadah kepada Allah, mulutnya membaca Al-Quran, hatinya juga sesuai dengan mulutnya, maka itulah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak semua orang yang sholat mendapatkan pahala. Ya, tidak semua orang yang sholat mendapatkan pahala yang sempurna. Orang ada yang mendapatkan 1/10-nya. Ya, sholatnya diterima 1/10 oleh Allah. Ada yang 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4. Ya, setengah dari sholatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam orang diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kekhusyuan dia di dalam sholat. Orang kalau sholat dari awal takbiratul ihram sampai salam, ya Allahu Akbar, langsung pikirannya melayang kemana-mana. Baca benar, mulutnya baca. Ya, baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat. Kemudian dia ruku, baca zikir ruku. I'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud kembali, naik lagi. Ya, dari sujud masuk ke rakaat yang kedua, baca Al-Fatihah lagi. Ya, benar, dia melakukan ya bacaan-bacaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah yang dia baca sesuai dengan apa yang berada di dalam hatinya, ataukah pikirannya melayang kemana-mana? Coba buktikan. Ya, betapa seringnya kita sholat. Begitu masuk rakaat yang kedua, waladhdallin amin, kita berhenti. Ya. Berhenti, kenapa kita berhenti? Mengingat tadi rakaat yang pertama, saya setelah Al-Fatihah baca surat apa ya? Apakah saya membaca surat Al-Kafirun? Apakah saya mungkin membaca surat Alam Nasroh? Apakah saya membaca surat Al-Qari'ah? Membaca surat apa? Baik kan? Hanya beberapa detik. Ya, hanya beberapa detik dari rakaat pertama ke rakaat yang kedua itu kita sudah lupa. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ibadah kita tidak fokus. Ibadah kita tidak khusyuk. Zikirnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya di mulut saja, bukan termasuk apa yang berada di dalam hati. Ya, jadi para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita salah menafsirkan, jangan salah memahami. Ya, jangan saya mengatakan, oh lihat, jangan melalaikan dari berzikir, menyebut ya berzikir, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar misalnya. Bukan itu maksudnya, tapi maksud secara umum. Berzikir di sini mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hati kita. Ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Semua ibadah yang kita lakukan harus dibarengi dengan ini. Kita sholat ya harus khusyuk kita sholat kita. Kita berpuasa harus khusyuk kita berpuasa. Harus serius kita berpuasa. Kita bersedekah harus ikhlas ketika kita bersedekah. Ya, nggak boleh kita ini bersedekah karena ingin mendapatkan pujian dari seseorang. Ya, karena ingin mendapatkan pujian dari seseorang. Di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah harta serta anak melalaikan kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makna lahu di sini, makna lalai di sini adalah segala sesuatu yang menyibukkan seseorang
dari apa-apa yang dia pentingkan. Ya, dari sesuatu atau dari perkara-perkara yang penting. Ini yang dikatakan dengan lalai. Lalai ya kalau secara definisi adalah apa-apa yang menyibukkan manusia, menyibukkan seseorang ya dari apa-apa yang dianggapnya penting. Artinya ketika dia sholat, dia lalai dari sholatnya, ya berarti ada disibukkan dengan sesuatu di dalam dirinya. Ya sholat itu penting, tapi ketika dia dilalaikan, maka dia tidak khusyuk di dalam sholatnya. Lalai ini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ya lalai ini terbagi menjadi 4 bagian. Dalam hukum syariat ya ada 4 jenis lalai. Ada lalai yang mubah, ada lalai yang dianjurkan, ada lalai yang diharamkan, dan ada lalai yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 4 ya, lalai ini bukan hanya satu saja, tidak. Bukan hanya tercela saja, tidak. Bahkan lalai juga ada yang sampai derajat haram. Ya, ada yang sampai derajat haram. Ya, dan bahkan ada yang dianjurkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini bahwasanya lalai yang mubah, ya lalai yang diperbolehkan adalah kita melakukan aktivitas yang biasa, ya aktivitas sehari-hari tanpa berlebihan. Melakukan aktivitas sehari-hari tanpa berlebihan. Artinya menyibukkan diri kita dengan sesuatu tapi tidak berlebihan. Seperti contohnya apa? Dicontohkan oleh para ulama. Seseorang misalnya belajar memanah. Ya seseorang latihan memanah. Latihan memanah tentunya kan melalaikan seseorang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya melalaikan seseorang. Artinya dia fokus, ya fokus dengan panahnya, fokus dengan targetnya. Nah, ini melalaikan. Ya ini melalaikan. Kalau seandainya dilakukan tidak berlebihan, maka ini tidak dilarang. Ini diperbolehkan. Kemudian juga misalnya belajar berkuda, ya belajar berkuda, atau mungkin juga belajar berenang misalnya, atau kita berenang, ya menunggang kuda, berenang misalnya. Ini termasuk perkara-perkara yang lalai. Tapi ini perkara-perkara yang lalai yang diperbolehkan selama tidak melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oh, kita mau berenang nih, berenang jam berapa? Ayo kita kumpul, mulai berenangnya kita kumpul jam 10, kita berenang. Kumpul di kolam renang jam 10, mulai berenangnya jam 11. Selesai renangnya jam berapa? Selesai renangnya jam 2 siang. Jam 2 siang dalam kondisi baru naik dari kolam renang, belum melaksanakan sholat zuhur. Ini berarti kan melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berenang, ayo kita berenang jam berapa? Misal pagi dari jam 8 sampai jam 10. Boleh enggak? Ya silakan. Ini adalah termasuk perkara yang mubah. Ya, termasuk perkara yang mubah. Ya, di dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, ya hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama dan juga dilemahkan oleh sebagian ulama, wa kullu ma yalhu bihil mar'ul muslim batil. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Abu Dawud dan Imam Ahmad. Ya sebagaimana dijelaskan tadi, hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama dan dilemahkan oleh sebagian ulama. Ya Rasulullah bersabda, seluruh yang melalaikan seorang muslim adalah batil. Ya, semua perkara yang melalaikan seorang muslim adalah perkara yang batil. Illa ramyatun biqausihi wa ta'dibu farasihi wa mula'abatahu imra'atahu fa innahunna minal haq. Ya, seluruh yang melalaikan seorang muslim itu batil kecuali tadi memanah ya dengan busurnya, kemudian melatih dengan kudanya, kemudian bercengkrama dengan keluarganya, bercengkrama dengan istrinya. Ya. Kenapa ini diperbolehkan? Fa innahunna minal haq, karena perkara-perkara ini termasuk dari yang hak, termasuk yang dibenarkan, termasuk yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya di sini kalau kita perhatikan dimakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menjelaskan termasuk perkara yang diperbolehkan, ya perkara lahu yang diperbolehkan adalah tadi ya bermain panah, kemudian berlatih dengan kuda, bermain dengan kuda, kemudian yang ketiga lihat seolah-olah tidak ada hubungannya, ya yaitu apa? Bercengkrama dengan istri. Bercengkrama dengan istri, suami istri saling bercengkrama, suami istri mungkin mereka saling ngobrol, suami istri mereka saling bercanda. Ini ya sudah banyak dilalaikan oleh umat manusia.
Manusia seolah-olah dia suami istri hidup satu rumah tapi jarang bergaul mereka, jarang ngobrol mereka. Mereka hidupnya masing-masing. Suami misalnya, suami istri pagi-pagi sama-sama bekerja, ya pergi ke tempat bekerjanya masing-masing. Ya pulang sore hari dalam keadaan lelah. Ya pulang sore hari dalam keadaan lelah. Di luar sana ya bercanda dengan temannya, tertawa dengan temannya, dengan sejawat kerjanya. Di luar sana bercanda, di luar sana bercengkrama. Tapi begitu pulang ke rumah, masing-masing di rumah. Subhanallah. Terkadang sudah dua-duanya bekerja atau mungkin salah satunya bekerja. Suami bekerja di luar misalnya. Ya suami bekerja di luar, pulang ke rumah. Ya pulang ke rumah ada istri yang menanti. Ya, ada istri yang menanti. Nah istri ini ya harus dipergauli oleh suaminya. Diajak ngobrol. Mungkin dia ingin mendengarkan keluhan-keluhan. Ya ingin mengeluh. Ingin curhat kepada suaminya. Kepada siapa lagi dia akan mengeluh kalau bukan kepada suaminya. Terkadang suami pulang ke rumah. Ya sampai di rumah. Ya disibukkan dengan gadgetnya. Disibukkan dengan HP-nya. Disibukkan dengan laptopnya. Seolah-olah di rumah ini gak ada siapa-siapa. Seolah-olah dia ini hidup sendirian. Seolah-olah dia ini nggak memiliki ya orang yang dekat yang bisa dia ajak bercengkrama bersamanya. Ya, ini merupakan suatu kesalahan para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kalau seandainya kita di luar rumah memiliki kesibukan, ya sudah kita selesaikan kesibukan kita di luar rumah. Ketika masuk ke dalam rumah kita, ingat di rumah kita ini ada keluarga. Kita punya istri, kita punya anak yang membutuhkan kita sebagai orang tuanya. Ya sebagai suaminya, maka bercengkrama dengan keluarga. Apalagi tadi yang Anda contohkan, suami istri sama-sama sibuk bekerja. Ya sama-sama sibuk bekerja, di luar mereka ketawa-ketawa dengan temannya. Begitu nyampe ke dalam rumah, seolah-olah tidak saling mengenal. Ya seolah-olah mereka bersama hanya di atas tempat tidur. Untuk apa? Untuk tidur. Lelah bekerja di luar, nyampe ke rumah masih sibuk dengan gadgetnya. Suaminya sibuk, istrinya sibuk, sehingga yang menjadi korban siapa? Yang menjadi korban anak-anak. Ya, anak-anaknya tidak ada yang memperhatikan. Orang tuanya nggak peduli. Yang penting saya membiayai anak saya. Oh anak saya butuh biaya sekolah, bayar transfer sekolah. Oh anak saya membutuhkan membeli laptop, bayar beli laptop, HP beli, semuanya dibelikan. Nggak peduli terhadap pendidikan anak. Nggak peduli bahwasanya anak juga membutuhkan orang tua, membutuhkan kasih sayang orang tua. Makanya para ulama ini sangat mengingatkan kita dengan hadis ini. Hendaklah kita ini tahu, kita berkeluarga ya berarti kita ya membutuhkan kasih sayang, saling membutuhkan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Jangan sibuk dengan perkara-perkara di luar, dengan urusan-urusan di luar, ya kemudian melalaikan keluarga. Lihat kita contoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Ya lihat kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah itu pernah lomba lari sama istrinya. Ya berlomba dengan istrinya. Tapi ingat, ya kita manja, ya kita mesra dengan istri kita. Ini bukan di depan umum. Ya bukan di depan umum. Di depan umum ditunjukkan seolah-olah kita ini mesra, wah seolah kita ini baik-baik ya di depan orang-orang. Ya padahal di rumah sih ribut terus, di rumah berantem terus. Enggak, tidak demikian dengan seorang muslim. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan Rasulullah SAW pulang dari perang. Ya bersama Aisyah, Rasulullah memerintahkan pasukan untuk jalan lebih dahulu. Dibiarkan pasukan jalan terlebih dahulu, Rasulullah dengan istrinya berada di belakang. Rasulullah dengan istrinya Aisyah berada di belakang. Apa dilakukan? Mereka berlomba. Ya, berdua ini berlomba, ya, bukan di hadapan orang-orang. Ya, jadi para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, mesra dalam kehidupan rumah tangga adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Ya, kenapa kita disyaratkan untuk menikah? Ya, kenapa disyaratkan untuk menikah? Untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Ya, untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Seorang suami membutuhkan seorang istri pun membutuhkan seorang suami. Mereka saling membutuhkan. Ya, jadi di sini kita mengambil tadi yang pertama, bahwasanya di antara perkara-perkara lahwun, ya perkara-perkara yang diperbolehkan lahwi adalah yang mubah, yang dimubahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, di antara perkara-perkara lalai yang kedua adalah yang diperbolehkan, yang disunnahkan, bahkan yang diperbolehkan atau bahkan disunnahkan. Apa? Yaitu kelalaian-kelalaian yang menolong, ya,
atau yang membantu kebenaran. Perkara-perkara ya lalai yang membantu akan perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang benar. Contohnya apa? Contohnya kata para ulama adalah seperti olahraga-olahraga yang menguatkan badan. Olahraga-olahraga yang menguatkan badan, yang mana kekuatan badan tersebut digunakan untuk apa? Digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad itu membutuhkan kekuatan, bukan hanya semangat saja. Saya semangat ingin jihad. Ayo kita lawan orang-orang kafir. Ayo kita bantai orang-orang Yahudi. Ayo kita lawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya modal keberanian mulut saja. Ya, mulut keras, mulut lantang kemana-mana. Begitu turun ke medan perang, baru jalan sedikit udah ngos-ngosan, udah capek. Baru hujan sedikit, terkena hujan sedikit sudah meriang. Ya, sudah sakit-sakitan. Tidak. Ya, kata para ulama, kalau seandainya seseorang berolahraga, ketika tanya apa tujuan Anda berolahraga? Agar badan saya kuat, ya, untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, latihan bela diri. Kenapa latihan bela diri? Ya, untuk menguatkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mempersiapkan kekuatan kita. Tujuannya apa kita mempersiapkan kekuatan kita? Untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita menguatkan diri kita ya dengan perkara-perkara yang lalai seperti olahraga-olahraga yang ada, ya, menguatkan fisik kita kalau tujuannya adalah untuk membela kebenaran, untuk membela yang hak. Ini adalah perkara lalai yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, perhatian Allah Subhanahu wa taala adalah kelalaian-kelalaian yang diharamkan. Ya, kelalaian-kelalaian yang diharamkan. Apa? Yaitu seluruh kelalaian-kelalaian yang mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua yang mengandung maksiat, kelalaian-kelalaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama memberikan berbagai macam contoh. Ya, di antaranya misalnya seseorang main kartu, misalnya apalagi sampai berjudi dengan kartunya tersebut, maka itu termasuk ya perkara-perkara atau perkara-perkara lalai yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai menjadikan seseorang lupa ibadah kepada Allah. Ya, dia main kartu dari mungkin pagi sampai sore hari. Saya pernah berkunjung ke satu daerah, itu ada ya orang-orang main kartu. Ya, orang-orang pada main kartu di bisa kayak di pos-pos seperti itu. Ya, kata teman itu mengatakan ini bisa dikatakan hampir 24 jam mereka main kartu. Artinya ya dari pagi, ya pagi-pagi mereka sudah mulai nih, sekitar jam 9, jam 10 mereka sudah mulai main. Itu main terus sampai siang, sampai sore, sampai tengah malam. Terus menerus mereka main. Walaupun terkadang gantian. Ya, misalnya mereka main nih, datang misal jam 11, main dari jam 11, berdiri dari situ jam berapa? Ya mungkin bisa jadi jam 5 sore. Jam 5 sore dia sudah lelah main dari jam 11 sampai jam 5 sore baru dia bangun. Baik kan, duduk di sana berarti lalai dari meninggalkan sholat zuhur. Juga meninggalkan sholat asar. Ya, terkadang orang datang habis asar ke sana katanya. Habis asar datang kemudian main sampai kapan? Ya sampai tengah malam. Dia tidak perhatian sholat maghrib, sholat isya tidak diperhatikan olehnya. Kalau dia ingin ke kamar mandi dulu, ditinggalkan. Tunggu sebentar, dia pergi ke kamar mandi. Kalau makan, bisa sambil makan. Tapi sholat itu jelas dilalaikan olehnya. Ini termasuk kelalaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat adalah kelalaian yang dimakruhkan. Kelalaian yang dimakruhkan. Yang dimakruhkan adalah seluruh kelalaian atau seluruh perkara-perkara yang melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak contohnya tadi, misalnya lalai dari harusnya sholat zuhur jam 12, tapi dia baru sholat zuhurnya jam 2 siang. Ya berarti ini tidak sampai derajat haram. Yang haram kalau sampai dia meninggalkan sholat. Ya kalau sampai meninggalkan sholat, maka itu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya hanya sampai melalaikan sholat saja, maka ini termasuk perkara yang dimakruhkan ya oleh para ulama. Oleh karena itu, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita ini jangan sampai
lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaf'al dzalik." Barang siapa yang melakukan hal tersebut, faulaika humul khasirun, maka merekalah orang-orang yang merugi. Ya, kalau seandainya kita punya harta, kita punya anak sampai melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk orang yang merugi. Ya, Imam Ibnu Katsir di sini menjelaskan ruginya di mana? Terutama rugi pada hari kiamat kelak. Terutama dia akan merugi pada hari kiamat kelak. Ya, dunia ini tempat untuk beribadah. Ya, dunia ini tempat untuk kita mengumpulkan pahala. Kalau seandainya kita lalai dari kehidupan di dunia ini, maka kita akan benar-benar meruginya kapan? Meruginya pada hari kiamat kelak. Di dunia terkadang kita tidak merasa. Di dunia kita asyik sibuk dengan harta kita asyik dengan kerja kita asyik dengan bisnis kita. Ya terkadang kita tidak merasakan, ya kita tidak merasakan kerugian-kerugian yang ada di sana, tidak kita rasakan. Tapi kalau sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, barulah di sana ada penyesalan. Oleh karena itu di ayat yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, belanjakan, nafkahkan ya mimma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Ya, sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian, dan dia akan berkata, Rabbi laula akhartani, ya Allah, akhirkan ajalku sedikit saja ya Allah, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Subhanallah. Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, anfiqu mimma razaqnakum. Nafkahkan, belanjakan, ya, sedekahkan apa yang kami rezekikan kepada kalian. Lihat. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwasanya nafkahkan apa-apa yang kalian miliki, bukan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mimma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian, apa yang kami berikan kepada kalian, apa yang kami tetapkan untuk kalian. Kita punya harta kita ini punya siapa? Punya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Makanya urusan harta ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bukan dikarenakan ijazah seseorang, bukan dikarenakan kepintaran seseorang, ya, bukan dikarenakan kecakapan seseorang, bukan. Ya, berapa banyak kita mendengar orang-orang yang lulus tinggi, ya, sekolah-sekolah yang favorit, yang mungkin diidam-idamkan, tapi begitu lulus menjadi pengangguran, punya nilai yang terbaik. Orang yang lulusannya nilainya paling rendah yang menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya. Sementara orang yang mungkin lulusan terbaik, ya, dia tidak punya pekerjaan kecuali yang menghasilkan penghasilan yang pas-pasan untuk kehidupannya. Jadi bukan jaminan, oh saya ini bisa menjadi kaya karena kepintaran saya, karena saya lulus dari sekolah favorit, dikarenakan enggak. Ya, semuanya adalah anugerah dari Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menafkahkan, untuk menyedekahkan, ya, untuk meninfakkan harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Artinya jangan kita merasa sombong, merasa bangga diri. Saya ini kan bekerja, saya ini kan pengusaha, saya ini kan pedagang, saya ini kan enggak. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepada kalian. Makanya ya hendaklah kita ini tidak dilalaikan oleh harta yang kita miliki. Kita ingat, alhamdulillah anak punya penghasilan sebanyak ini. Berapa banyak orang di luar sana yang penghasilannya pas-pasan, yang penghasilannya tidak banyak, yang terkadang merasa kesulitan di dalam kehidupannya. Alhamdulillah saya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang melimpah. Ya, makanya kalau dengan demikian maka kita tidak akan malas untuk bersedekah. Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian.
Ya, sebelum datangnya kematian di antara kepada salah seorang di antara kalian. Ya. Ayat ini, ya, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kalian. Nah, para ulama menjelaskan yang namanya kematian maksudnya apa? Apakah maksudnya nyawa sudah sampai di kerongkongan ataukah ya sudah dekat ajalnya? Ini dua-duanya mungkin. Ya, ini dua-duanya mungkin. Ya, dua-duanya sangat mungkin sekali. Nah, tentunya kalau seandainya yang berhubungan dengan dekatnya nyawa atau sampainya nyawa di kerongkongan, ini sudah tidak ada manfaatnya lagi. Sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ya, kata Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, orang-orang yang nyawanya sudah sampai di kerongkongan, kemudian dia baru berwasiat, nanti kasih si fulan sekian, bantu anak yatim, kasih ke masjid, dan lain sebagainya. Kata Rasulullah sudah tidak bermanfaat. Kenapa? Karena harta tersebut sudah menjadi milik ahli waris. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, nyawa sudah sampai di kerongkongan tidak bermanfaat apapun juga yang dilakukan olehnya. Dia bertobat, manfaat nggak taubatnya? Tidak akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam ayat yang lain dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Sehingga ketika ya nyawanya sudah sampai di kerongkongan, dia mengatakan sekarang aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah terlambat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyawa sudah sampai di kerongkongan, Fir'aun dicontohkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada harapan hidup lagi, baru Fir'aun mengatakan amantu, baru aku beriman sekarang kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ya, Tuhannya Harun wa Musa. Ya, aku beriman kepada Tuhannya Harun dan Musa. Sudah tidak bermanfaat. Kenapa? Karena nyawa sudah sampai di kerongkongan. Ya, kemungkinan yang kedua adalah mendekati ajalnya. Kalau ajal sudah dekat, ya misalnya orang sudah mulai sakit-sakitan, dia merasa wah ajal saya sudah dekat. Ya, maka ini masih mungkin baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, masih mungkin baginya untuk bertaubat, masih mungkin baginya untuk bersedekah. Ya, di sini ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya nafkahkanlah atau sedekahkanlah apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datangnya kematian kepada kalian. Ini bisa bermakna dua-duanya. Artinya ya dua-duanya ini tidak dianjurkan. Dua-duanya ini tidak dianjurkan. Jangan sampai nunggu sakit-sakitan terlebih dahulu baru dia mau bersedekah. Jangan sampai merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup baru dia ingat untuk bersedekah. Tidak. Ya, sedekah yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, wa anta sahihun syahihun. Engkau dalam keadaan sehat, engkau dalam keadaan pelit. Ya, ta'manul ghina wa takhsha al-faqar. Engkau dalam keadaan berharap ingin menjadi orang yang kaya dan engkau dalam keadaan takut miskin. Ini sedekah yang terbaik. Ya, dalam keadaan sehat. Ya, dalam keadaan sehat hendaklah kita ini ingat untuk bersedekah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa as-saddaqa wa akum minas fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya, kemudian ketika ajalnya sudah tiba, dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, akhirkan ajalku. Beri sedikit tambahan untuk ajalku ini ya Allah. Kalau diberi sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia inginkan? Fa as-saddaqa, aku akan bersedekah. Subhanallah. Ya, aku akan bersedekah. Kemudian aku akan menjadi orang-orang soleh. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang soleh, termasuk dari orang-orang soleh. Sebagian ulama termasuk Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya inilah perkataan yang dikatakan oleh kaum muslimin. Inilah perkataan yang dikatakan oleh kaum muslimin. Dia akan mengatakan, ya Allah, akhirkan ajalku. Kalau engkau akhirkan ajalku sedikit saja, maka aku akan bersedekah dan akan menjadi orang soleh. Tapi kalau orang kafir, ya di dalam ayat yang lain, dalam surat Ibrahim, ayat ke-44 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa andzirin nasa yauma ya'tihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, berilah peringatan kepada orang-orang akan tibanya ya suatu hari yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab,
Fayaqulul ladzina zalamu, maka orang-orang yang berbuat kezaliman, orang-orang yang melakukan kekufuran akan mengatakan, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, tambahkan sedikit hartaku, akhirkan sedikit dari ajalku. Apa yang akan dilakukan? Nujib da'wataka, maka kami akan mengikuti panggilanmu, mengikuti dakwahmu, wa nattabi'ir rusul, dan kami akan menjadi pengikut para rasul. Apa jawabannya? Awalam takunu aqsamtum min qabli ma lakum min zawal. Bukankah kalian dulu sudah bersumpah? Ya, kalian bersumpah tidak akan beriman kepada Allah. Kalian bersumpah tidak akan nurut kepada utusan yang Allah Subhanahu wa taala utus di tengah-tengah mereka. Ya, jadi kalau seandainya seorang muslim dia minta diakhirkan ajalnya, tujuannya apa? Agar bisa bersedekah dan menjadi orang soleh. Tapi kalau orang-orang kafir minta diakhirkan ajalnya sebentar saja, kenapa? Karena dia akan menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya walaupun ajalnya dipanjangkan oleh Allah, ya walaupun ajalnya dipanjangkan sangat panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan menjadi orang yang beriman. Demikian pula dengan mereka yang malas untuk bersedekah. Yang malas untuk bersedekah, walaupun dipanjangkan usianya oleh Allah, tetap dia akan menjadi orang pelit. Ya, tetap dia akan menjadi orang yang pelit. Tetap dia akan menjadi orang yang tidak mau bersedekah. Tetap dia akan menjadi orang yang selalu perhitungan. Dihitung, wah kalau saya bersedekah habis uang saya, akan habis harta saya. Nanti gimana ke depannya kehidupan saya. Nanti ketakutan-ketakutan yang ada pada diri orang yang tidak mau bersedekah. Ya, makanya para ulama menjelaskan kenapa orang yang mau meninggal dunia, ya dia berharap dipanjangkan usianya karena dia ingin bersedekah. Ya, kenapa? Kata para ulama, dikarenakan sedekah. Ya, dikarenakan sedekah ini termasuk ibadah yang paling utama. Ya, sedekah merupakan ibadah yang paling utama. Sedekah bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala di dunia, di dalam kubur, dan juga di akhirat kelak. Ya, di dalam kubur, kita tahu dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seseorang ketika dimasukkan ke dalam kubur, azab datang dari arah kepalanya, akan ditahan azab tersebut. Siapa yang akan menahannya? Ya, bacaan dia terhadap Al-Qur'anul Karim. Al-Quran akan mengatakan, jangan engkau datang dari arah ini. Kenapa? Karena orang ini termasuk orang yang banyak membaca Al-Qur'anul Karim. Kemudian ketika azabnya datang dari hadapannya, maka akan ditahan oleh siapa? Oleh sedekahnya. Sedekah akan mengatakan, engkau jangan datang dari arah sini. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang bersedekah. Ya, tentu sedekah dengan menggunakan tangan. Ya, menggunakan tangan dan diberikan ke depan. Makanya sedekah akan menahan dari depannya. Jangan engkau datang dari arah ini. Kenapa? Karena orang ini termasuk orang yang suka bersedekah. Kemudian ketika azab akan datang dari arah kakinya pun akan ditahan. Siapa akan menahan? Ya, kakinya akan menahan dengan mengatakan apa? Jangan dari arah sini engkau ya datang wahai azab. Kenapa? Karena kakinya digunakan untuk melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Kakinya digunakan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, akan seluruh arah akan menahan azab untuk bisa sampai kepadanya. Dalam riwayat yang lain, ya dijelaskan oleh Rasulullah ketika azab datang dari kakinya akan menahan dengan mengatakan apa? Karena kaki ini digunakan untuk sholat malam ketika di malam hari. Jadi bisa mencakup laki-laki dan juga perempuan. Karena kalau hanya kita melihat riwayat yang tadi digunakan untuk sholat berjamaah di masjid, berarti tidak mencakup perempuan. Tapi dalam riwayat yang lain kata Rasulullah SAW, ya akan menolak. Kenapa? Karena digunakan untuk melaksanakan sholat malam. Ya, jadi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kenapa seseorang yang mau meninggal dunia minta diakhirkan ajalnya karena dia mau bersedekah? Karena besarnya keutamaan orang yang bersedekah. Ya, dalam riwayat kita mendapatkan banyak hadis yang sering diulang-ulang tentang keutamaan dari sedekah ini. Sedekah para hadirin Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang berpengaruh terhadap kebaikan seseorang. Sedekah adalah sesuatu yang berpengaruh terhadap ya kebaikan seseorang. Makanya kita lihat anjuran-anjuran untuk bersedekah manfaatnya kembali
ya kepada kebaikan seseorang. Kayak contohnya misalnya hadis kata Rasulullah SAW, dawu mardakum bis sadaqah, sembuhkan penyakit orang-orang kalian atau penyakit-penyakit kalian ya dengan bersedekah. Dengan kita bersedekah ya menyebabkan kita ini diselamatkan disembuhkan dari penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Kahfi yang mungkin sering kita baca, di sana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ya ada tembok yang hampir roboh, itu dibenarkan, dibetulkan oleh Nabi Khidir. Kenapa dibetulkan? Ya dikarenakan di bawahnya ada harta milik anak-anak yatim, wa kana abuhuma salihah. Kenapa? Karena ayahnya dulu orang yang soleh. Ayahnya adalah dulu orang yang baik. Ayahnya dulu orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian juga dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah SAW, shadaqatu sir tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan bisa meredam amarah Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaat untuk hari kiamat kelak. Kita seseorang bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan kita dari azab pada hari kiamat kelak. Ya, kalau berbicara tentang ya keutamaan sedekah, kita mendapatkan hadis yang sangat banyak sekali. Di antaranya ya dalil sangat banyak sekali, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Saba ayat ke-39, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian nafkahkan, ya kalian sedekahkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Ya, kita bersedekah, enggak hilang uang kita, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak hilang uang kita, akan kita ambil kembali pada hari kiamat kelak. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Mana qasat shadaqatun min mal." Harta seseorang tidak akan berkurang dikarenakan dia bersedekah. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang permasalahan sedekah, ini kita akan mendapatkan dalil yang sangat banyak sekali yang jelas keutamaannya. Jadi kenapa orang ini minta diakhirkan ajalnya? Karena dia mau bersedekah, dikarenakan besarnya keutamaan dari sedekah tersebut. Bermanfaat untuk kehidupannya, mendatangkan kebaikan-kebaikan, ya, bermanfaat untuk di kuburnya, terhindar dari azab Allah, bermanfaat untuk di akhiratnya, dia akan terhindar dari amarah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kemudian di akhir surat perhatikan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan satu jiwa apabila telah datang ajalnya, telah sampai ajalnya. Ya, seorang kalau sudah sampai ajalnya, maka dia tidak akan mungkin ditambah oleh Allah, dipanjangkan usianya, itu tidak mungkin. Apapun alasannya. Ya, kita semua tentunya berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita dalam kehidupan di dunia ini, terutama ketika menghadapi sakaratul maut. Ya. Dijelaskan ketika seseorang menghadapi sakaratul maut, itu setan yang menuangkan seluruh kemampuannya untuk menyesatkan manusia. Di antaranya dengan ini. Ya, di antaranya dengan ini. Maukah engkau aku panjangkan sedikit usiamu sehingga engkau bisa melakukan ini dan itu dan lain sebagainya. Misalnya seseorang mau menikahkan anaknya. Ya, mau menikahkan anaknya. Ya. Ketika dia dalam keadaan sakit, mungkin setan akan datang kepadanya. Mau enggak engkau aku panjangkan usiamu sampai anakmu bisa menikah, baru kemudian akan dicabut nyawamu. Ya, baru nyawa akan dicabut. Ya, digoda oleh setan sampai kita mengucapkan kata kufur. Naudzubillah, ya terkadang kan orang kalau lemah imannya, dia akan mengatakan, ya mau, ya gimana caranya agar aku ini bisa panjang usia sampai bisa menyaksikan anak saya menikah. Akhirnya disuruh oleh setan misal untuk sujudkah, untuk melakukan perkara-perkara yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kita, mengukuhkan keimanan kita, menetapkan keimanan kita sampai kita meninggal dunia kelak. Ya, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengakhirkan. Jadi tidak ada istilah tambahan umur, itu tidak ada. Kalau Allah sudah menetapkan sampai usia sekian, sudah di usia itu pasti akan meninggal dunia. Kalau ditetapkan sampai hari itu, maka pasti hari itu dia akan meninggal dunia. Tidak mungkin akan diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabirum bima ta'malun. Di sini di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala khabirun, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Lihat,
Kata para ulama, kenapa Allah SWT tidak mengatakan wallahu basirun, Allah maha melihat apa yang kalian kerjakan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kemunafikan. Kemunafikan adanya di mana? Kemunafikan adanya berada di dalam hati, adanya di dalam dada, bukan sesuatu yang ditampakkan. Ingat, bukan sesuatu yang ditampakkan. Kalau Allah SWT mengatakan wallahu basirun, Allah maha melihat, itu berarti untuk sesuatu yang tampak. Tapi kalau Allah berfirman wallahu khabirun, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Artinya yang ditampakkan diketahui oleh Allah, yang disembunyikan pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala akhir dari surat Al-Munafiqin. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas bersama, bahwasanya ciri orang-orang munafik itu sangat banyak sekali, dan kita harus menjaga diri kita dari kemunafikan. Jangan sampai kita ini ya terjerumus ke dalam kemunafikan. Makanya kenapa kita mempelajari tentang sifat-sifat orang-orang munafik? Kenapa? Agar kita bisa membentengi diri kita. Jangan sampai kita ini ya melakukan perbuatan-perbuatan, memiliki sifat-sifat yang ternyata sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat orang-orang munafik. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, kata Hasan Al-Basri, tidaklah takut dari kemunafikan ya, atau takutnya seseorang terhadap kemunafikan itu menunjukkan akan kebenaran iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali orang-orang munafik. Orang-orang munafik dia merasa aman dari kemunafikan. Kenapa? Karena memang itu adalah kebiasaan dia sehari-hari. Tapi kalau orang-orang yang beriman, dia akan merasa takut jangan sampai dia ini menjadi orang-orang munafik. Ya, jadi agar kita bisa membentengi diri kita dari kemunafikan, yang pertama yang harus kita lakukan apa? Mempelajari sifat-sifat orang-orang munafik. Apa saja sifat-sifat mereka sehingga kita bisa menghindarinya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita menjauhi orang-orang munafik. Ya, kita menjauhi orang-orang munafik. Jangan duduk, jangan gabung, jangan banyak bergaul dengan orang-orang munafik. Ya, tentunya kita tidak bisa mengetahui. Kita tidak bisa mengetahui siapa orang-orang munafik. Tapi kalau seandainya kita tahu ada ciri-ciri pada diri seseorang. Misal seorang suka berbohong, banyak berbohong. Seseorang suka merendahkan Islam, merendahkan kaum muslimin. Ya, seseorang suka menghina dan lain sebagainya. Oh, berarti kan ini ada ciri orang-orang munafik. Kita jangan duduk bersama orang tersebut. Ya, kita jangan duduk bersama orang tersebut. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau seandainya kita duduk di sana, duduk bersama mereka, mereka mengucapkan kata-kata kufur dan kita ikut tersenyum, seolah kita ikut meridhoi ucapan dia, seolah kita menyetujui apa yang dia omongkan. Na'udzubillah min dzalik, akhirnya kita pun ikut menjadi orang-orang munafik sama seperti mereka. Kalau Allah menurunkan azab kepada mereka, kita pun akan ikut mendapatkan azab dari hal tersebut. Ya, jadi ini diantara dua perkara yang perlu untuk kita perhatikan demi membentengi diri kita dari kemunafikan. Pelajari sifat orang-orang munafik, kemudian yang kedua jauhi orang-orang yang ada ciri-ciri kemunafikan pada orang tersebut. Hindari duduk bersama mereka, ya hindari bergaul dengan mereka. Carilah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang akan mengajak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita tidak boleh mencap atau menilai, mengatakan seseorang, oh fulan ini orang munafik karena ada sifat munafik padanya. Tidak boleh kita mengatakan hal tersebut. Kenapa? Karena kemunafikan itu berhubungan dengan perkara batin. Ya, perkara yang berada dalam diri seseorang. Kita tidak bisa menilai. Rasulullah saja yang tahu. Nabi saja yang tahu siapa orang-orang munafik di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tidak menuduh seorang, oh kamu ini seorang munafik, kamu begini. Enggak. Ya, Nabi Muhammad tidak mengatakannya. Kan bisa saja Nabi Muhammad mengatakan, wahai kaum muslimin, wahai para sahabat, ketahuilah yang munafik tengah-tengah kita adalah fulan. Jauhi oleh kalian mereka. Kan bisa. Ya, tapi ini tidak dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa? Ya sudah kita bahas bahwa ini berhubungan dengan batin. Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergaul dengan orang lain sesuai dengan zahirnya. Zahirnya dia salat, ya kita katakan dia seorang muslim. Zahirnya dia melakukan kebaikan-kebaikan, ya kita katakan adalah orang yang baik. Adapun batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa mengetahuinya. Ya kita hanya bisa melihat saja. Ya, terutama hindari orang yang memiliki dua wajah.
hindari orang yang memiliki dua wajah. Ya, dalam hadis yang sahih riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan juga oleh yang lainnya, Nabi Muhammad bersabda, "Inna min syarrin nasi dzal wajhaini." Ya, sesungguhnya sejelek-jeleknya orang, kata Rasulullah, adalah orang yang memiliki dua wajah. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin, yaitu orang yang datang ke seseorang dengan satu wajah, ke sekelompok orang dengan satu wajah, kemudian ke kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Artinya gaul bersama orang-orang kafir seolah dia adalah orang kafir, gaul dengan orang-orang Islam seolah dia adalah orang Islam. Hati-hati orang yang memiliki dua wajah yang seperti ini. Jangan sampai dia di depan kita berkata baik, memuji kita, menjelekkan orang lain, kemudian ketika dia berangkat ke orang tersebut, dia memuji orang tersebut dan menjelekkan kita. Ya, ini termasuk sifat orang-orang munafik. Tentunya ini tidak diperbolehkan. Jauhi orang yang memiliki dua wajah yang seperti ini, kecuali ya mereka yang mengislahkan, mereka yang mendamaikan. Yang mendamaikan dua orang yang berselisih itu tidak dikatakan orang yang memiliki dua wajah. Karena termasuk yang diperbolehkan untuk berbohong adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Kita datang kepada si A misalnya, A dan B ribut. Kita datang kepada si A, ya A, oh masya Allah si B ini memuji Anda. Padahal si B tidak memujinya. Si B mungkin kesal, tapi dia datang kepada si A, mengatakan, oh si B memuji Anda. Kemudian datang kepada si B, si A memuji Anda. Sehingga ketika si A mendengar, oh si B sudah memuji saya. Wah berarti mungkin dia mengalah, mungkin dia menyadari kesalahannya misalnya. Kemudian ketika datang kepada si B, dikatakan si A memuji Anda. Mungkin si B kan berpikir demikian. Oh mungkin si B menyadari kesalahannya. Akhirnya mereka pun berdamai. Ini tidak termasuk sifat orang munafik. Karena dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, laisal kadzab, tidak dikatakan seorang pendusta, alladzi yuslihu bainan nas, yang mendamaikan di antara orang-orang, wa yaqulu khairan wa yunammi khairan, yang mana dia mengatakan kebaikan-kebaikan, yang mana dia mengembangkan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi kalau seandainya orang yang mendamaikan dua orang yang berselisih, itu tidak dikatakan orang munafik, tidak dikatakan orang yang punya dua wajah atau dua muka. Yang dikatakan orang munafik, orang yang memiliki dua muka tapi tujuannya adalah tujuan untuk kepentingan dirinya sendiri. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari sifat-sifat kemunafikan ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, menampakkan kemunafikan ada di hadapan kita dengan begitu jelasnya, sehingga kita bisa menghindari sifat tersebut dan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adab di dunia, di kubur dan juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin nih para dimakan Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebih ana mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.